Bismillahirrahmanirrahim. Refleksi dan gambaran fenomena kritik sosial atas definisi dan substansi dari kata Wahabi dan Islam Nusantara. Bagi kalangan Nahdliyin yang mengusung Islam Nusantara sebagai manhaj fikriyah dan harokah, Wahabi menjadi sangat bermasalah. Namun bagi kelompok Wahabi, tidak ada istilah Wahabi, tapi yang ada adalah Salafi. Pada aspek ini, Nahdliyin melihat pada sisi substansi, namun Wahabi memandang dari sisi definisi istilah. Begitu juga dengan istilah Islam Nusantara. Bagi kelompok Wahabi, Islam Nusantara menjadi sangat bermasalah karena dianggap membuat istilah baru yang berbeda dengan agama Islam. Jargonnya adalah kalau ada Islam Nusantara maka siapa nabinya. Kain kafannya pakai batik bukan kain putih. Hajinya ke Jawa bukan ke Mekah dan lain-lain. Sedangkan bagi kalangan Nahdliyin, Islam Nusantara bukanlah nama sebuah agama baru. Ia hanyalah sebuah istilah yang mempresentasikan model dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para pendakwah Islam awal di Nusantara yang mengusung nilai dakwah Islam yang tawasud atau moderat, tasamuh toleran, tawazun seimbang, iktidal berkeadilan. Pada aspek tersebut, Wahabi lagi-lagi memandang secara skriptualistik atas definisi kata Islam Nusantara, bukan substansinya. Sedangkan Nahdliyin murni mengedepankan aspek substansi, bukan definisi kata. Arahan berpikir seperti ini berdasarkan kaidah yang menegaskan la musyahata fil istilah. Tidak perlu memperdebatkan istilah. Terlebih lagi bahwa kajian tentang Islam Nusantara secara ilmiah didasarkan atas salah satu bab di dalam ilmu usul fikih, yakni bab al-urf atau adat kebiasaan, di mana salah satu materi di dalamnya disebutkan al-adatu muhakkamatun, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Dasar hukumnya adalah hadis dari baginda Rasul Muhammad SAW yang menjelaskan bahwasanya apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dianggap buruk oleh orang-orang Islam maka buruk pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, maka lahirlah kaidah isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha, yang artinya perbuatan manusia merupakan argumentasi hukum yang wajib diamalkan. Sejarah pun mencatat bahwa Imam Malik adalah ulama besar yang menulis kitab Al-Muwatta dan memiliki murid yang cerdas, yakni Imam Asy-Syafi'i. Beliau secara tegas menyatakan bahwa perbuatan masyarakat Madinah adalah hukum, dan ketika ada hadis yang dirasa bertentangan dengan perbuatan masyarakat Madinah, maka yang digunakan adalah perbuatan masyarakat Madinah. Bahkan perbuatan masyarakat Madinah lebih tinggi daripada hadis ahad. Dengan demikian, kalau ada yang mengatakan bahwa Islam Nusantara mengajarkan anti Arab, sholat menggunakan bahasa Indonesia, dan segala hal yang bertentangan dengan hukum Islam, maka semua itu adalah fitnah atau hoak. Sekarang kita kembali dalam pembahasan Wahabi dalam ranah substansi. Kelompok Wahabi adalah mereka yang mengklaim sebagai gerakan purifikasi dan berkewajiban untuk memberantas segala bentuk TBC atau tahayul, bid'ah, dan khurafat. Bagi kelompok ini, semua yang tidak sejalan dengan skrip hadis maka dianggap belum berislam secara benar dan perlu untuk diperbaiki. Walhasil, kelompok ini seringkali membid'ahkan amaliyah
kelompok lain yang berbeda dengannya dan bahkan mudah untuk mengkafirkannya. Dengan demikian, meskipun kelompok ini menyatakan diri bukan Wahabi tapi Salafi, tapi jika substansinya sama, yakni suka membid'ahkan, menyalahkan, bahkan mengkafirkan, sama seperti pendahulunya yang menjadi patron Wahabisme, yakni Muhammad bin Abdul Wahab, maka mereka dapat disebut kelompok Wahabi. Dari sini dapat dipahami bahwa masyarakat Nahdliyin atau NU tidak pernah meributkan istilah Wahabi atau Salafi, tapi cukup menggunakan istilah Wahabi saja untuk memberikan identitas mereka yang suka sekali membid'ahkan kepada yang lain. Sedangkan mereka akan selalu meributkan istilah Islam Nusantara meskipun substansinya tidak pernah mereka pahami dan pelajari. Meskipun penjelasan substansi dari Islam Nusantara sudah banyak dipaparkan oleh para ahli dan ulama seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin, Habib Lutfi, Profesor Azumardi Azra, dan lain-lain. Kecerdasan beragama hanya lahir ketika mau banyak membaca dan mengkaji, bukan banyak komentar tapi tong kosong nyaring bunyinya. Komentar tanpa ilmu standarnya hanya copy paste tulisan orang lain yang bukan dari sumber aslinya. Demikian, kalau Anda ada di kelompok mana?